pluralisme Golkar betul-betul sangat terjaga, sangat harmonis. Itu menurut saya yang membuat Golkar lebih teduh dari yang lain. Yang sering buka di media sosial pasti tahu tukang kayu ini siapa. Padahal kita tahu semuanya. Sekali lagi, mungkin ada yang bertanya kepada saya, kenapa malam hari ini saya memakai baju kuning. Kenapa? Ada yang bisa jawab, saya beri sepeda. Ya, baju itu menyesuaikan. Baju yang saya kenakan ini untuk menghormati, untuk menghargai yang memiliki acara, yaitu Partai Golkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait, dan di channel kesayangan kita Sirait Media. Jangan lupa klik tombol subscribe, bantu kita untuk terus menyuarakan suara rakyat jelata. Ya, di kesempatan kali ini teman-teman, kita akan mendengarkan ya pidato Jokowi di Munas Golkar gitu ya. Dan ini kan selama ini yang digandeng-gandeng bahwa akan jadi ketua Golkar itu adalah Pak Jokowi, dan ternyata tidak, saudara. Justru Jokowi hanya menghormati gitu ya. Oke, saya sih jujur, pidato Pak Jokowi di Munas Golkar ini selalu bikin saya merinding gitu ya. Dengar pidato Pak Jokowi ini nuansanya luar biasa, dan kita dengarkanlah videonya tanpa berlama-lama. Kita saksikan dulu video berikut ini. Dari Makassar, dan sekarang Ketua Umum yang sekarang dari tanah Papua. Artinya Partai Golkar ini Indonesia banget. Dan jangan lupa malam hari ini saya pakai kuning. Pluralisme Golkar betul-betul sangat terjaga. Pluralisme Golkar betul-betul sangat terjaga, sangat harmonis. Itu menurut saya yang membuat Golkar lebih teduh dari yang lain. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, yang saya muliakan, ini sehari, 2 hari ini kalau kita melihat media sosial, media massa, ini sedang riuh, sedang ramai setelah putusan yang terkait dengan pilkada. Setelah saya lihat di media sosial, ini salah satu yang ramai tetap soal si tukang kayu. Kalau sering buka di media sosial pasti tahu tukang kayu ini siapa. Padahal kita tahu semuanya, yang membuat keputusan itu adalah MK. Itu adalah wilayah yudikatif. Dan yang saat ini juga sedang dirapatkan di DPR itu adalah wilayah legislatif. Tapi tetap yang dibicarakan adalah si tukang kayu. Ya tidak apa-apa, itu warna-warni sebuah demokrasi. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa sebagai lembaga eksekutif, saya ini berada di lembaga eksekutif, sebagai presiden, saya sangat
menghormati yang namanya lembaga yudikatif, yang namanya lembaga legislatif. Jadi kami sangat menghormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara yang kita miliki itu. Mari kita menghormati keputusan, beri kepercayaan bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses secara konstitusional. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi mungkin ada yang bertanya kepada saya, kenapa malam hari ini saya memakai baju kuning. Kenapa? Ada yang bisa jawab, saya beri sepeda. Ya, baju itu menyesuaikan. Baju yang saya kenakan ini untuk menghormati, untuk menghargai yang memiliki acara, yaitu Partai Golkar. Jangan kemana-mana dulu. Menghargai hajatan besar Partai Golkar yang malam hari ini telah secara aklamasi sudah memiliki ketua umum yang baru, yaitu Bapak Bahlil Lahadalia, yang sekarang menjabat di kabinet sebagai Menteri ESDM. Saya yakin kondisi yang baik ini, yang terjaga ini dalam proses di Munas, ini tidak lepas dari peran Ketua Umum yang lama, yaitu Bapak Airlangga Hartarto. Seorang politisi besar dan sekaligus teknokrat sejati, seorang orkestrator ekonomi Indonesia yang hasil kerjanya betul-betul terlihat nyata. Dan terakhir, kepada Ketua Umum yang baru dan jajaran pimpinan Golkar yang baru, serta jajaran pengurus, saya mengucapkan selamat bertugas. Kami menunggu kontribusi besar Partai Golkar untuk negara kita Indonesia. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, musyawarah ke-11 Partai Golongan Karya pada malam hari ini saya nyatakan ditutup. Itu ya teman-teman, kita tonton juga video di mana ada momen ketum yang baru, Ketua Umum Golkar Bahli Goda menggodai Presiden Jokowi. Dia pakai baju kuning di Munas. Kita dengarkan dulu ya. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, perkenankan kiranya Bapak Presiden Joko Widodo untuk memberikan arahan kepada kita semua kader Partai Golkar. Izinkanlah saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang telah berkenan hadir dan selalu terlihat memakai baju kuning, bahwa Bapak merasa nyaman berteduh di bawah pohon beringin. Pak, kalau di tempat lain sudah tidak nyaman, di sini Pak, kami akan naungi Pak. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia terpilih, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, yang telah berkenan hadir. Saya ingin menyampaikan, harusnya Bapak Presiden Prabowo masih di PNJ, belum bisa hadir di acara penutupan. Tapi karena kecintaannya kepada Partai Golkar, beliau mendarat di Halim Perdana Kusuma, langsung menuju ke JCC untuk ketemu dengan keluarga besar. Jadi yang kita mau ragu apalagi? Saya yakin Bapak Presiden Prabowo punya hati yang dalam untuk Partai Golkar. Sebelum saya tutup, izinkan saya tutup dengan membaca pantun. Banyak nelayan pakai sampan, di tengah laut berseliweran.
Mari bersama kita ke depan, bersatu padu mengawal Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini kelihatannya Mas Gibran sebentar pakai baju kuning ini Pak, sedang mau pakai. Oke, itulah tadi teman-teman videonya. Saya mau menyampaikan sedikit di sini ya. Jika kelak Pak Jokowi menjadi bagian dari Golkar, semoga bisa mengubah pohon beringin menjadi furnitur ya, yang bernilai mahal dengan berhiasan ukiran-ukiran yang bagus, dan sebaliknya bukan menjadikan pohon beringin menjadi sarang hantu yang ditakutin rakyat Indonesia. Oke, ya. Jokowi lebih nyaman tuh kayaknya di lingkungan area pohon beringin nih ya kayaknya teman-teman ya. Dia tadi mengatakan nyaman gitu sebagai pohon beringin gitu, menaungi dari terik matahari dan malam hari gitu ya. Kita tahu sendiri ya, itu memang tempat untuk ngadem gitu ya, jadi tenang, damai. Nah, saya nggak tahu ini menyenggol siapa dan sebagainya, tapi yang jelas pohon beringin itu memang tempat untuk bersantai, untuk kedamaian gitu ya. Jadi di malam hari, di siang hari, di terik matahari juga jadi gitu ya. Dan kita lanjut, Bapak Jokowi orang baik dan pemimpinnya yang bijak gitu ya. Bagi para pencela dan suka berprasangka buruk, tunggu saja hukumannya dari Tuhan atas prasangka buruk kalian. Kalian melawan takdir Tuhan. Oke, ini komentar yang langsung masuk ya teman-teman. Ya, saya akan coba bacakan 1-2 komentar-komentar teman-teman ya. Ini kayaknya asik nih ya. Sepakat Pak, Partai Golkar milik semua warga negara Indonesia, bukan kayak partai sebelah milik keluarga. Wow, ngeri kali. Maju jayalah terus Partai Golkar. Yes. Ya, ini dalam ini kosakatanya, peribahasanya ya. Kita lanjut. Sela Ardianti, Pak D Jokowi ini selalu aja bikin kejutan. Kaum nyinyir semakin punya banyak bahan untuk mengkritik Bapak. Ya sebenarnya sih gitu. Tapi saya bisa jawab sedikit dari komentar yang dibuat. Tapi selama ini Pak Jokowi kan dia diem aja gitu. Ya nggak apa-apa lah, itu kan hak dia gitu. Ya nggak apa-apa dibikin dikemas biar adem. Selama ini kan orang diem, lihat dia itu diem gitu kan. Ya ini dibikin humoris, nanti jadi bahan kritikan gitu ya. Oke teman-teman ya, kita lanjut lagi ya. Saskia Bila, kayaknya bukan Pak Jokowi yang pengen jadi bagian dari Golkar, tapi orang-orang Golkar yang pengen Pak Jokowi di Golkar. Bisa jadi. Iya, justru minta dinaungin kan tadi. Ketum yang barunya aja ngomong kami siap menaungi gitu kan. Pak Jokowi selalu membawa aura positif. Partai Mak Banteng salahlah langkah. Orang baik jangan dimusuhi, karena orang baik selalu diterima di mana aja. Ya, benar kawan. Ini kita harus lihat ya, Pak Jokowi ini apa yang udah dilakukannya gitu. Jangan terus-terusan mengkritik, menghujat dan sebagainya, tapi kita nggak melihat apa kebaikan dia gitu. Karena 1000 kebaikan kalah dengan 1 kejahatan gitu ya, kesalahan gitu. Itu yang miris. Kita harus balik gitu. 1000 kebaikan gitu mengalahkan hujatan-hujatan itu gitu ya. Itu ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Wery Arsma 173, saya banyak belajar dari Bapak Presiden agar tetap kuat menghadapi orang-orang membenci kita. Sehat selalu Pak Jokowi sekeluarga. Bapak Presiden Joko Widodo, semoga ke depan menjadi ketua pembina di Partai Golkar agar bisa lebih banyak
lagi melindungi masyarakat dari terik panasnya matahari. Pohon beringin tempat untuk berteduh bersama, Pak. Ya, saya setuju ini ya. Dia kawan Pak Jokowi menjadi pembina lah ya, penasehat, pengarah. Kalau ketum udahlah, masa dia setara sama anaknya yang jadi ketum partai PSI juga ya kan. Dan ya biarlah partai-partai ini adem gitu, damai gitu, tidak ribut sana sini. Itu inti poinnya ya gitu. Jadi ini kan Golkar partai tertua, partai yang udah banyak berkontribusi buat Indonesia gitu kan. Ya seharusnya lebih dewasa gitu ya, lebih bisa menaungi triknya matahari gitu ya, karena pohon beringin gitu. Jadi tempatnya untuk berteduh bersama gitu, rakyat Indonesia gitu kan, golongan karya semuanya gitu ya, bisa berteduh di sini, nggak harus kuning semua gitu ya. Terakhir ya teman-teman, kita akan bacakan satu lagi. Siapa? Siswanto. Ternyata fitnahan PDIP yang katanya Jokowi punya niat merampas kursi ketua umum PDIP hanya tipuan dan bohongan kepada rakyat Indonesia. Memang PDIP nggak bisa dipercaya omongannya, selalu memfitnah dan sangat licik. Memang omongan Bung Hasto dan Deddy Sitorus 99% sangat licik. Mereka selalu menciptakan kebohongan kepada rakyat Indonesia. Ya benar teman-teman ya. Terima kasih banyak buat ini. Mungkin teman-teman bisa mau menambahkan di kolom komentar, silahkan komentar dari momen video yang kita up hari ini. Tuliskan komentar kalian ya. Mudah-mudahan ini jadi trending 1 ya kan, biar banyak politikus juga yang nonton. Mungkin itu dari saya. Jangan lupa share video ini, subscribe channel ini, dukung ya, please saya minta tolong. Ya kan, itu ya teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe di channel Sirait Media, tempatnya berita dan hiburan.